mungkin yang lebih jelas. Pada saat itu yang hadir banyak Pak Tama? Jadi kurang lebih ya, mohon maaf, kurang lebih ya 1.500-an. Ya cukup banyak ya. Artinya ada kerumunan di sana ya. Kemudian Pak Wakil Gubernur hadir ya? Hadir, Bu. Hadir. Kemudian pertanyaan saya tadi sama dengan Pak Budi, apa semuanya pakai masker atau semua nggak pakai masker atau bagaimana? Yang saya lihat ada yang tidak pakai, tapi sebagian besar pakai. Ya. Kalau yang nggak pakai itu berarti melanggar prokes tidak? Siap. Melanggar. Ya, baik. Sekarang pertanyaan berikutnya saya mau tanyakan. Itu kerumunan 1.500 orang itu apa semuanya pakai jarak atau ada juga yang agak sedikit berhimpitan atau bagaimana? Yang Anda tahu. Ada yang berhimpitan, Ada yang berhimpitan juga. Kalau dalam protes melanggar juga itu. siap. Melanggar. Baik, silakan Pak Cecep. Yang Pak Cecep lihat bagaimana? Banyak orang yang hadir? Ya, kalau saya di lokasi Palembang itu saya nggak ada, Bu. Nggak ada, saya tidak ada. Masih secara umum aja di tempat itu yang hadir. Oh, di tempat ya yang pakai masker, rata-rata pakai masker, cuma ada juga sebagian kecil juga ada. Tapi yang hadir banyak ya. Ya. Ada kerumunan di sana ya. Ya, kerumunan. Pertanyaan berikutnya Pak Budi. Kembalikan ke Pak Budi. Begini Pak Budi, kalau di sana ada yang tidak pakai masker, ada yang pakai masker, ada kerumunan, ada pelanggaran prokes. Pertanyaan saya, jujur, apakah peristiwa Maulid Tebet itu sampai disidang di pengadilan seperti ini? Cuma sekarang ini belum ada laporan. Belum ada, tidak ada ya. Tidak ada laporan. Tidak ada. Jadi yang ada cuma yang kasus Petamburan yang saya sekarang ya. Pak Budi kan dipanggil sekarang kan sidang saya kan. Nah ini urusan Tebet atau urusan Petamburan? Urusan Maulid di mana nih? Yang saya dipanggil Maulid di mana? Petamburan. Maulid Petamburan. Paling pokok ya. Ya. Baik Pak Tamam, saya mau tanya Maulid yang di Tebet itu diproses nggak sampai ke pengadilan? Yang Pak Tamam tahu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Pak Cecep, silakan. Tidak ada. Jadi yang diproses, yang di Tebet sama-sama kerumunan dengan Petamburan tidak diproses, yang di Petamburan proses. Saya bersyukur, nggak usah khawatir Pak Budi. Justru saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Maulid di Tebet itu tidak diproses. Karena kalau diproses berkas saya nambah lagi jadi 4 berkas. Alhamdulillah tidak diproses. Karena saya juga di sana hadir. Jadi saya bersyukur kepada Allah kalau itu tidak diproses. Saya hanya untuk meyakinkan di majelis ini sebagai fakta persidangan bahwa kerumunan Maulid di Tebet tidak diproses sampai ke pengadilan. Yang diproses adalah kerumunan Maulid di Petamburan. Terima kasih banyak. Nah, sekarang saya beralih. Terima kasih Pak Budi, Pak Tamam, Pak Cecep atas kejujuran dan kepolosan. Jazakumullah khairan jazaa. Sekarang saya ingin langsung ke Pak Arifin. Nah, silakan. Pak Arifin tadi kalau nggak salah Satpol PP DKI ya. Nah saya lihat anak buah Pak Arifin ini cukup proaktif ya melakukan pemantauan di lapangan. Nah pertanyaan saya, apakah ada laporan kepada Anda selama anak buah Anda melakukan pemantauan, melaksanakan tugas di lokasi acara Maulid, apa ada yang diusir oleh panitia? Tidak ada. Apa ada yang diperlakukan kasar oleh panitia? Tidak ada. Apa ada yang dihalang-halangi saat mereka melaksanakan tugas oleh panitia? Setahu saya tidak ada. Tidak ada. Terima kasih Pak Arifin, itu jawaban luar biasa. Baik, tadi Bapak mengatakan ada 36 orang kena sanksi denda. Nah, apa mereka semua, tadi kan dikatakan mereka semua melanggar prokes, kemudian dikenakan sanksi denda. Pertanyaan saya, pada saat peserta yang hadir Maulid 36 orang dikenakan sanksi denda oleh Satpol PP, apa ada panitia marah-marah ngamuk begitu? Tidak ada. Yang 36 itu patuh akhirnya bayar denda? Bayar denda. Akhirnya mereka melanggar, begitu dikenakan sanksi mereka bayar. Mereka patuh, tidak melakukan perlawanan terhadap petugas. Terima kasih. Lalu besoknya kan panitia dan saya kan kena denda juga itu. 50 juta ya kan? Apa ada saya dan panitia yang marah-marah melawan begitu tidak terima? Tidak. Jadi kami langsung menguji, kami terima. Kalau acara semalam ada pelanggaran prokes, kami terima, mengaku salah, minta maaf dan kami bayar dendanya. Begitu kan? Baik.
Kemudian berikutnya, apa ada dari Satpol PP atau dari pihak provinsi yang melaporkan soal kerumunan Petamburan ini pelanggaran prokes ke polisi? Ada nggak? Lapor ke polisi gitu. Dan Satpol PP ada lapor ke polisi? Nggak ada. Jadi Satpol PP hanya mengenakan sanksi. Nah, jadi tidak lapor ke polisi. Gitu. Baik. Nah sekarang pertanyaan saya berikut. Di Jakarta, sepengetahuan Anda, ada nggak pelanggaran prokes ya secara umum selain Petamburan, selain Maulid Petamburan? Banyak. Baik. Di antara pelanggaran prokes itu, ada nggak yang dibawa pengadilan seperti kerumunan Petamburan? Yang saya jelaskan dalam bahasa tugas Satpol PP terkandung dalam sanksi administratif. Jadi yang menentukan seluruhnya yang melanggar prokes adalah sanksi administratif. Jadi tidak ada yang dibawa ke pengadilan seperti yang Petamburan. Ada Satpol PP yang disebutnya tindakan administratif. Ya enggak, itu makanya tadi saya tanya, berarti semua pelanggaran prokes tadi Anda jelaskan kan kena sanksi. Pertanyaan saya berarti prokes yang lain selain Petamburan ya, selain Petamburan juga kan Anda nggak lapor polisi. Ya, selain Petamburan, sepengetahuan Anda, ada nggak prokes-prokes yang dibawa pengadilan seperti Petamburan begini? Yang saya tahu saya belum ada. Baik. Karena kejahatan pada terdakwa dengan menyerahkan menggiring dari saksi. Oh, ini bukan menggiring, ini pertanyaan. Gimana menggiringnya saya tanya? Ada jaksa. Ada, sudah dilanjutkan lagi. Ya. Menilai ini menggiring. Oh, ini kemampuan dan kapasitas saksi. Ini petugas. Jadi saksi sudah menjelaskan dia menjelaskan petugas soal administrasi yang saya tidak bertanya pendapatnya, saya bertanya fakta yang dilakukan olehnya. Ya, yang dia tidak saya tahu. Saya tidak bertanya pendapat. Apa yang dilakukan? Ini sudah pengarahan dan penggiringan. Pengarahan. Ini dilarang dengan dan dalam majelis jaksa membatasi wakil karena kita berbicara makan. Karena kami dari tadi juga pengarahan, tapi tidak dikasih. Anda akan pidanakan Maulid Nabi itu Anda pakai. Anda pakai, Anda lakukan. Karena Maulid Nabi Anda pidanakan. Tidak ada proses lain yang dipidanakan di pengadilan. Jadi Anda yang sudah dipidanakan Maulid Nabi. sudah, dulu biar bertanya ya. Ya, dulu. Ya. Kalau keberatan musibah seberatan pertanyaan yang mana? Gerah mungkin gerah. Jadi bertanya aja, seperti tadi bertanya aja. Memang kalau namanya menggiring itu kan negara. Kalau bertanya seperti tadi itu masih normal aja. Normal. Terima kasih majelis hakim. Ya, terima kasih majelis hakim. Ya dikipas dulu ya, dikipas dulu ya. Agak sedikit emosi. Tolong saya minta maaf sekali. Sebetulnya kami saya emosi begitu. Tapi mungkin kami jaksa rahasianya kebongkar. Bukan ada itu yang nggak kita suka jalan itu. Kita nggak takut apa kita nggak takut. Anda takut. Anda takut kebongkar bagaimana anak yang disaksikan melalui saya tidak takut. Anda semua takut. Anda menyebabkan jenazah. Bahaya yang besar. Tidak takut. Saya ini cara-cara yang berobat. Anda yang tidak punya adab. Ini main majelis hakim jangan langsung tuduh-tuduh. Biarkan saya bertanya lagi. Ya, terima kasih majelis hakim. Jadi jangan dipotong dulu ya, sudah bertanya ya seperti tadi aja lah pertanyaan. Ya kata-kata bertanya gitu. Ya, terima kasih majelis hakim. Dari tadi majelis hakim kan menyaksikan. Saya bertanya santai, saya tidak menekan. Nah, tiba-tiba ada potongan. Sudah silakan dilanjut pertanyaan. Baik, terima kasih. Masih kepada Pak Arifin. Terima kasih Pak Arifin tadi sudah menjawab dengan jujur dan dipotek dong. adanya tanpa diwakilkan. Jadi pertanyaan terakhir buat Pak Arifin, sekali lagi saya hanya ingin menegaskan saja bahwa selama ini pelanggaran prokes yang terjadi di ibu kota Jakarta berdasarkan pergub yang ada
Mereka semua ditindak dengan sanksi administratif. Ada yang berupa penutupan, ada yang berupa denda, gitu kan? Dan termasuk saya dan panitia juga diberikan sanksi denda sebesar. Dan itu sudah saya bayar ya, sudah selesai artinya. Ya, nah karena itu saya mohon maaf kepada Pak Arifin, walaupun Anda Kasatpol PP sudah melaksanakan prosedur sudah bagus, tapi akhirnya terpaksa Anda harus hadir di sidang ini. Tapi perlu Anda tahu, bukan saya yang menghadirkan Anda di sini, tapi jaksa penuntut umum yang menghadirkan Anda di sini karena menggalang prokes yang ada di Petamburan dikriminalisasikan. Terima kasih Pak Arif. Sekarang yang berikutnya, Ya, sudah dulu, sebentar dulu. Ya, makanya. jangan dipotong. Saya sudah selesai dengan Pak Arifin. Saya sudah selesai dengan Pak Arifin. Kedua kalimat kriminalisasi ini. Memang ini kriminalisasi. Sebentar dulu ya. Nanti soal ada kriminalisasi atau tidak, nanti majelis hakim yang memutuskan di akhir. Loh, ini kan ada pendapat biasa, ada penjelasan hormat Ustaz. Kami hormat Bapak, kami hormat Ustaz. Tapi kalau saya juga Anda orang tua, Anda jaksa, kami hormati. Kalau Anda tidak ada potong, saya hormati. Iya, kita sama-sama hormati. Anda sendiri sering berpendapat. Tadi Anda mengatakan kepada Pak Budi itu gimana tentang ajakan? Sudah. Anda gunakan kata hasutan. Sudah. Anda gunakan kata hasutan. Itu namanya Anda mengkriminalisasi undangan boleh sesuai dengan kami. Anda boleh. Kalau saya enggak boleh. Mengkriminalisasi kompor yang memperkenalkan saksi. Apa berada di milik Anda? Sudah. Ini puasa bulan kenapa begini? Pertanyaan dengan baik. Saya minta penuntut umum supaya ini jalan. Tadi kan waktu sudah bertanya juga ada dipotong kan? Jangan dipotong-potong dulu lah, ya. Kan di sini kan dipotong ini kan terpacu juga di sini, ya. Jadi mungkin anda juga Habib nanti prolognya bertanya, prolognya itu jangan terpanjang aja, langsung masuk ke pertanyaannya. Ya, baik. Jangan terpanjang. Baik, Majelis Hakim. Terima kasih banyak. Maaf mengganggu kenyamanan Majelis Hakim. Terima kasih. Berikutnya saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Yahyatul Kalbi, pemilik tenda ya, atau pengusaha tenda. Pemilik tenda. Saya mau tanya pada Yahyatul Kalbi, apakah panitia yang sudah menyewa tenda Anda sudah lunas bayar? Sudah lunas. Ada utang yang belum dibayar? Tidak ada sama sekali. Ada tenda yang rusak begitu? Hilang? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tiang-tiangnya semua lengkap baik. Semuanya lengkap. Petugas-petugas Anda saat kerja semua selamat aman? Semua selamat aman. Alhamdulillah. Saya tadi agak khawatir kehadiran Anda, saya pikir memiliki utang untuk gimana ini. Saya agak khawatir karena kok sampai pemilik tenda dihadirkan. Jadi terima kasih. Jadi nggak ada apa-apa ya. Nggak ada utang, semua lunas. Panitia selama ini dengan Anda kooperatif baik-baik saja ya. Terima kasih. Itu saja sama tanya kepada Yahyatul Kalbi. Terima kasih pada Yahyatul Kalbi. Baik, yang berikutnya saya ingin tanyakan ke Pak Setianto. Nah, ini Pak Lurah Petamburan ya. Pak Lurah, waktu ada peringatan Maulid, posisi Pak Lurah saat itu di mana? Malam itu di panggung atau di titik mana? Saya di titik depan rumah sakit. Depan rumah sakit Pelni. Nah, kalau depan rumah sakit Pelni ke pusat acara berapa jarak? Kira-kira 150 meter. 150 meter. Jadi agak jauh Pak Lurah ya. Ya. Jadi Pak Lurah nggak ada di tengah-tengah kerumunan? Tidak. Tidak ada di tengah-tengah panggung? Tidak. Tidak ada ya. Nah justru ini tadi saya dapat informasi dari Pak Lurah, mengikuti jawaban Pak Lurah terhadap pertanyaan jaksa. Pak Lurah beberapa hari setelah acara Maulid sempat terkena COVID. Ya. Betul ya? Ya. Iya. Nah sekarang apakah pada saat Anda terkena COVID itu dilakukan tracing oleh dokter? Artinya tracingnya ditelusuri Anda berinteraksi dengan siapa saja, di mana saja, kemudian ada hasil. Jadi yang saya mau tanya, dokter siapa, rumah sakit mana, kemudian hasil keterangannya ada atau tidak yang menerangkan dari mana Anda kena COVID tersebut. Maaf Pak Lurah, saya sengaja tanyakan ini karena terdakwa yang lain, ini para panitia Maulid, Kiai Sobri, Ustadz Haris,
Habib Ali, Habib Idrus, dan Ustadz Maman Suryadi, ini semua ada di pusat kerumunan, ada di atas panggung, berhimpitan, tapi tidak satupun dari mereka yang terkena COVID. Saya sendiri kena COVID dari mulai bandara, bukan di Maulid. Nah, pertanyaan saya, diberitahukan kepada pihak kepala perdata dengan nomor 171 PDTG 2021 penggugat atas nama Hari Santoso melawan Menteri Purwoputro dengan persaudaraan Nurul dan Purwoto. Sekali lagi, diberitahukan kepada pihak kepala perdata dengan nomor 171 PDTG 2020 dimohon untuk segera menuju ruang sidang Purwoto. Terima kasih. Saya menjawab, saya tidak tahu. ngomong jawab tidak tahu, ya, Karena saya tidak ada yang orang-orang COVID yang saya sentuh, sentuh langsung. Jadi saya tidak tahu. ya. Jadi artinya memang Anda tidak tahu kena di mana, ya? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, terima kasih Pak Lurah. Itu aja yang saya mau pastikan. Sebab saya tidak mau ada penggiringan seolah-olah Anda itu kenanya dari Petamburan. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Lurah. Saya mau tanya, di kelurahan kita Petamburan ada puskesmas nggak Pak Lurah? Ada ya. Nah, yang Pak Lurah tahu, masyarakat warga Petamburan yang biasa berobat ke puskesmas ini Pak Lurah, ya, yang biasa berobat ke puskesmas, warga Petamburan itu biasanya berobat ke puskesmas Petamburan atau puskesmas Tanah Abang? Puskesmas Petamburan. Ya, puskesmas Petamburan, ya. Pertanyaan berikutnya, puskesmas Tanah Abang itu letaknya ada di kelurahan Petamburan atau di kelurahan lain? Di kelurahan lain. Di kelurahan lain, jadi bukan di kelurahan Petamburan, Pak Lurah, ya. Ya, itu penting sekali karena Anda sebagai lurah, jadi Anda tahu betul kalau kita di Petamburan punya puskesmas dan warga Petamburan berobat ke sana. Ini penting sekali karena nanti saya akan tanyakan kepada pihak lain yang berkaitan dengan soal laboratorium dan lain sebagainya. Berikutnya Pak Lurah, yang saya mau tanyakan lagi yang berikutnya kepada Pak Lurah adalah, Anda dari rumah sakit Pelni, posisi Anda yang 150 meter, walaupun Anda tidak melihat langsung, tapi Anda mendengar ya lewat pengeras suara, ya. Kedengaran nggak? Tidak. Enggak juga. Enggak juga. Tidak jelas. Baik. Kalau begitu Anda tahu tidak? Waktu dimulai itu acara, yang namanya Maulid kan, ada yang baca, ya Nabi salam alaika. Apa Anda dengar ada yang Nabi salam alaika? Iya. Dengar? Nah, itu kan rame-rame. Baik. Setelah itu kan juga ada akad nikah. Itu zawwajtuka wa ankahtuka mahtubataka dan seterusnya. Yang Anda dengar, kalau lupa katakan lupa, kalau tidak tahu katakan tidak tahu, jangan memaksakan diri. Yang Anda dengar itu pembacaan akad nikah dulu atau pembacaan ya Nabi salam alaika dulu? Saya tidak tahu. Nah, tidak tahu, ya. Tidak tahu. Nah, lalu dari mana? Kalau Anda tidak tahu, tadi Anda menjawab pertanyaan dasar. Tadi Anda menjawab pertanyaan dasar. Akad nikah dimulai dulu baru Maulid. Padahal kalau Anda tidak tahu, mestinya nggak dijawab itu. Karena kalau dimulainya dari ya Nabi salam alaika, berarti Maulid dulu tuh. Baru akad nikah. Nah, Anda kan nggak tahu, Anda dengar yang mana? Kok bisa mengatakan akad nikah dulu baru Maulid? Kenapa? Asumsi pendapat atau gimana? Atau perkiraan? Saya mempersepsikan bahwa kegiatan pernikahan dahulu kemudian ya, artinya persepsi, asumsi, pendapat, ya. Ya, terima kasih. Artinya bukan yang Anda lihat, bukan yang Anda lihat saksikan di panggung karena posisi Anda jauh. Terima kasih. Itu yang saya inginkan dari Pak Lurah. Artinya itu asumsi, perkiraan, persepsi Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak Lurah. Saya pikir cukup untuk Pak Lurah, Pak Setianto. Pak Arifin tadi sudah, Pak Budi sudah. Nah, sekarang saya mau tanya ke Pak Endra. Nah, Pak Endra dari Laboratorium DKI, ya? Iya. Saya mau tanya Pak Endra. Tadi Pak Endra kan bercerita soal hasil terkait penderita COVID ini dari pemeriksaan tanggal 18 November sampai 30 November. Tadi Anda katakan ada 259 yang diperiksa dan yang positif 33, begitu kan?
Nah, yang pertanyaan saya, ini yang 259 positif 33 ini di DKI atau di kecamatan mana? Ini di Kecamatan Tanah Abang. Kecamatan Tanah Abang. Baik, saya mau bertanya, di Kecamatan Tanah Abang itu ada berapa kelurahan? Tahu Pak Indra? Tidak, Pak. Tidak tahu. Mungkin bisa dibantu Pak Lurah Petamburan, Kecamatan Tanah Abang ada berapa kelurahan Pak Lurah? Berapa? 7 kelurahan. Ya, jadi berarti 259 yang diperiksa ini dengan hasil 33 kali ini adalah sekecamatan Tanah Abang. Apa ada penjelasan di sana 33 ini dari Petamburan ini Pak Indra? Itu sampel yang kami terima berasal dari Puskesmas Kecamatan Tanah Abang. Tanah Abang. Jadi tidak ada keterangan ini dari kelurahan mana? Tidak ada keterangan. Jadi bisa dari semua kelurahan, bisa ya sebenarnya relatif lah. Terima kasih Pak. Nah kemudian saya mau tanya juga Pak Indra sebagai orang laboratorium, apa di laboratorium itu apa ada semacam surat atau keterangan dari atasan Anda atau dari sejawat mitra kerja Anda bahwa selesai peringatan Maulid di Petamburan itu ada klaster baru yang namanya klaster Petamburan, klaster Habib Rizik, klaster Maulid secara data di laboratorium. Apa ada laporan semacam itu? Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih Pak Endra. Sekarang saya mau ke Pak M. Budi. Ya, terima kasih. Pak M. Budi, PLT Dirjen P2P dari Kemenkes ya. Nah, pertanyaan saya hampir sama bagian yang terakhir tadi. Nah, apakah ada laporan? Tadi kan Anda katakan bahwa di tempat Anda ini kan pusat menerima laporan data dan Dinkes dari daerah, termasuk dari Dinkes DKI, Dinkes Jawa Barat, gitu ya. Pertanyaan saya, apakah dari data yang Anda terima ada surat keterangan, data resmi ya, surat resmi, baik itu dari kepala daerah atau dari Satgas atau dari mana saja yang berkaitan dengan COVID, yang menyatakan setelah peringatan Maulid di Petamburan itu ada klaster baru, namanya klaster Habib Rizik atau klaster Petamburan atau klaster Maulid. Karena Anda di pusat, sekalian saya tanya juga, ada klaster baru namanya klaster Tebet. Nah, karena kan ada Maulid juga di Tebet. Atau di Megamendung, tadi Anda singgung Megamendung. Atau ada klaster Megamendung. Nah, pertanyaan saya singkat saja, apa ada data laporan resmi yang menyebutkan klaster-klaster baru tersebut? Tidak ada. Ya, enggak, yang saya tanya klaster peningkatan kasus itu kan secara global, secara umum. Saya tidak tanyakan itu, saya tanyakan klaster ini. Tidak ada Pak ya. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Muhammad Budi. Itu saja yang saya mau tanya Pak. Saya cuma mau memastikan karena kemarin Wali Kota Jakarta Pusat di sini dengan Kapolres Jakarta Pusat juga mengatakan tidak ada klaster baru Petamburan atau lainnya. Bahkan di Petamburan saya mau tanya yang terakhir kepada Pak Lurah, khusus Pak Lurah. Begini Pak Lurah, Pak Kapolres Jakarta Pusat itu melakukan rapid test untuk warga Petamburan setelah peringatan Maulid. Dan hasilnya yang di rapid test yang ikut Maulid, alhamdulillah berdasarkan keterangan daripada Kapolres Jakarta Pusat, semuanya yaitu non reaktif. Apakah Pak Lurah saat itu ikut dites atau enggak ikut kegiatan itu? Tidak ikut kegiatan itu ya. Enggak, kegiatan itu hanya beberapa hari setelah Maulid. Ya, saya Tapi tidak ikut ya? sudah isolasi. Iya, artinya tidak ikut. Jadi tidak tahu ya? Tidak tahu. Ya, terima kasih. Sekarang saya ingin ke Pak Abda Ali. Nah, yang terakhir, yang lain sudah saya tanya semua majelis hakim. Sekarang Pak Abda Ali. Kalau nggak salah beliau sebagai kepala sub pendaftaran ormas ya. Baik, dari Kemendagri. Itu. Begini Pak Abda Ali. SKP FPI itu berakhir tanggal 20 Juni 2019. Betul? Betul ya. Berarti sebelum tanggal 20 Juni 2019, sebelum 20 Juni 2019, FPI punya SKP. Betul, FPI punya SKP sebelum 20 Juni 2019. Baik. Itu umur SKP berapa tahun Pak? 5 tahun. 5 tahun. Berarti dari 5 tahun sebelumnya FPI sudah punya SKP. Baik. Tadi Anda
agak diperdengarkan waktu ditanya oleh jaksa soal visi misi FPI. Nah, soal visi misi FPI. Itu visi misi FPI 5 tahun yang lalu yang dibacakan tadi. 5 tahun yang lalu. Nah, artinya dengan visi misi tersebut 5 tahun yang lalu ternyata FPI dapat SKT. Ternyata FPI dapat SKT. Saya mau tanya, kalau visi misi tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kira-kira FPI dapat SKT tidak? Kalau bertentangan? Apa yang menyebabkan sehingga SKFPI itu ditolak atau tidak diterima atau tidak diperpanjang? Maaf, majelis hakim. Nah, supaya lebih mudah dulu lagi kalau ini pertanyaan kayak ini biasa lihat tadi. Nanti saya pertanyaan. Ya, makanya saya tanya dulu ya. Penolakan SKT FPI yang di tahun 2019 itu bukan masalah visi dan misi, Pak. Enggak, bukan di situ dulu, belum masuk di situ. Ya, pertanyaan dulu kita secara umum ya. Kalau yang ditolak pendaftarannya itu apa biasanya menyebabkan sehingga ditolak? Yang pengalaman saudara di sana, atau menurut aturan apa yang ada di sana itu yang sehingga ditolak SKT-nya? Iya, banyak, Pak. Banyak di situ persyaratan perlukan SKT, Pak. Ya. Nah, khusus FPI yang di tahun 2019 ini ditolak itu karena ada ART-nya itu dia tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal organisasi. Jadi bukan karena permasalahan terkait dengan misi-misinya, Pak. Boleh lanjut majelis hakim? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Artinya jawaban Anda yang terakhir itu sangat bagus sekali. Jadi soal visi misi itu tidak ada persoalan. Jadi artinya FPI 5 tahun menerima SKT dengan visi misi yang tadi dibacakan. Nah, tidak ada persoalan karena memang penerapan syariat Islam di Indonesia tidak dilarang selama dilakukan secara konstitusional. Baik. Karena tadi majelis hakim jaksa juga membacakan kepada yang bersangkutan visi misi FPI 5 tahun yang lalu. Saya juga ingin ingatkan kepada, saya mau tanya kepada Pak Abda Ali, tahukah Anda sebelum FPI dibubarkannya, waktu kita memperpanjang SKT, waktu kami ingin memperpanjang SKT, saat itu Kemendagri meminta kami harus melampirkan rekomendasi dari Kementerian Agama. Nah, tahu itu ya? Tahu. Ada catatan. Baik, berikutnya. Anda tahu nggak rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama? Bagaimana? Apa Anda pernah lihat suratnya? Apa Anda tahu siaran persnya? Saya tidak pernah tahu suratnya, Pak. Ya, tapi hasilnya? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Jadi saya pikir perlu saya beritahukan di sini, ini ada siaran pers dari Kementerian Agama bahwa Kementerian Agama mengabulkan rekomendasi FPI untuk memperpanjang SKT. Nah, jadi kita tidak ada punya persoalan lagi dengan Kementerian Agama. Saat itu Bapak Menteri Dalam Negeri kenapa minta rekomendasi dari Kementerian Agama untuk memastikan kalau kami tidak melawan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berdasarkan itulah, ini juga saya mau tanyakan kepada Pak Abda Ali. Berdasarkan itulah digelar Munaslup FPI, Musyawarah Nasional Luar Biasa tahun 2020 dari tanggal 14-15 Agustus. Ini FPI belum dibubarkan. Anda tahu ada Munaslup FPI? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Baik. Kemudian dalam Munaslup tersebut memperhatikan saran dari Menteri Dalam Negeri, dan juga saran dari Menteri Agama, maka visi misi tadi kita sempurnakan. Saya bacakan di sini. Visi dan misi serta pandangan kenegaraan, pasal 6. Pasal 6 judulnya visi dan misi serta pandangan kenegaraan. A. Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah sebagai rahmatan lil alamin di bawah naungan khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah dan pengamalan jihad syar'i. Ada tambahan jihad syar'i. Baik. Pelaksanaan visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas yang barusan
dilakukan dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dijabarkan secara teknis operasional dalam anggaran rumah tangga. Yang terakhir C, Pancasila adalah dasar negara sebagaimana yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi Munaslup itu digelar justru dalam Sekarang harus bertanya, Habib. Pertanyaannya apa di situ? Pertanyaannya apa? Ya, artinya pertanyaannya, apakah sudah sampai kepada Anda perubahan anggaran dasar FPI seperti ini di Kementerian Dalam Negeri? Belum, Pak. Belum. Jadi belum sampai kepada Anda. Belum. Jadi artinya tadi Anda sudah katakan bahwa pembubaran FPI bukan terkait soal visi misi. Bisa diulangi. Yang menyebabkannya apa tadi? Yang menyebabkannya Pak, di situ karena di ADART-nya dia memuat mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal Organisasi. Ya, jadi lebih administratif keorganisasian ya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya kepada Pak Abdallah Ali. Bagaimana sih prosedur untuk membubarkan suatu organisasi? Apakah serta-merta dibubarkan begitu atau ada peringatan-peringatan dulu atau bagaimana? Ada 3 tahapan Pak. Ya. Pertama itu peringatan tertulis, terus kemudian kegiatan, kemudian SKP Pak. Lalu tadi ormas yang SKP juga kegiatan. Ya, bagus, terima kasih. Kemudian soal SKT, saya minta penegasan lagi supaya tidak simpang siur. Jadi organisasi yang tidak punya SKT atau SKT-nya sudah berakhir, terus dalam proses untuk diperpanjang tapi belum diperpanjang, apakah organisasi tersebut tetap boleh beraktivitas dalam hal ini seperti kegiatan kemanusiaan, membantu sesama, menjaga keamanan, boleh beraktivitas semacam itu? Boleh. Dan apakah kalau tidak punya SKT, sepanjang dia tidak mengganggu ketertiban umum, sepanjang dia tidak melawan Pancasila dan dasar negara, apa boleh dia tetap menggunakan atribut keorganisasian? Boleh. Jadi yang nggak boleh kalau sudah dibubarkan, apa boleh? Tidak boleh. Nah, kalau sudah dibubarkan tidak boleh. Baik, sekarang pertanyaan saya, tanggal berapa FPI dibubarkan? Kenapa Pak? Tanggal berapa FPI dibubarkan? Atau mungkin bulannya Anda ingat? Saya lihat linknya ini Pak, apa namanya keputusan ini dulu. Ya. Atau perlu saya bantu? Kalau Anda ada suratnya? SKB yang tadi Anda baca itu, dalam SKB ada tanggal. Di 30 Desember 2020. Baik. Tadi kan Anda sudah dengar ini di ruang sidang bicara tentang Maulid Nabi di Petamburan. Anda tahu di Maulid Nabi di Petamburan tanggal berapa? Tidak tahu. Baik, sekarang saya beritahukan karena tadi di sini sudah dibicarakan panjang, yaitu tanggal 14 November 2020. Nah, yang saya mau tanyakan kepada Pak Abdal, FPI dibubarkan tanggal 30 Desember. FPI bikin maulid tanggal 14 November di tahun yang sama. Berarti pembubaran itu sebelum maulid atau setelah maulid? Setelah maulid. Baik. Pada saat perayaan maulid, FPI mengundang masyarakat dengan Selamat siang Sobat Era.id. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Era.id untuk mendapatkan berita terlengkap dan terupdate lainnya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Era.id. menyangkut pertanyaan jaksa tadi soal tanggal, karena jaksa tadi menunjukkan surat Pak Hakim. Jaksa tadi menunjukkan surat ada kop FPI yang mengundang massa. Ya. Nah sekarang saya tidak tolak betul ada surat FPI mengundang massa. Ya. Nah pertanyaannya apa salah menggunakan kop surat FPI sebelum FPI dibubarkan? Nah, ini kan Saya masih tugas. aja. Ya, bisa dijawab nggak? Bisa dijawab. Kalau nggak bisa, ya sampaikan kita. Paham pertanyaannya Pak Abdul Aziz?
Iya, jadi surat itu sebelum FPI dibubarkan masih menggunakan surat FPI, stempel FPI, nama FPI. Nah, itu boleh atau tidak? Boleh, Pak. Nah, terima kasih Pak Gali. Itu yang saya mau dengar jawabannya. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke pengacara.